Shalom, salam channel Injili. Pada hari ini kita akan mendengarkan tafsiran dari saudari Rizwan, yaitu tentang anak sulung haraya roti tidak beragi. Kami persilakan. Shalom. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam memaparkan hasil tafsiran saya yang terambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 16. Kita tahu dulu bahwa di dalam Alkitab Rainbow menjelaskan bahwa bangsa Israel akhirnya diizinkan oleh Tuhan untuk meninggalkan Mesir setelah Allah memerintah Musa untuk menjatuhkan sejumlah tula atas Mesir dan Firaun. Dan merupakan di sini juga hari Paskah pun diadakan dengan menekankan bahwa penebusan darah selalu diperlukan, di mana kita bisa lihat dalam pasal yang ke-12 di situ perjanjian yang dihasilkan antara Allah dan bangsa Israel menandai mereka sebagai umat pilihan Allah. Baik, dalam pasal ini kita bisa tahu di mana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Selama kita tahu dulu bahwa lamanya bangsa Israel ditindas di Mesir sekitar 400 tahun lebih. Lanjut. Langsung pada tafsirannya, bangsa Israel telah diperintah untuk mengakui hal ini dengan menguduskan anak sulung mereka untuk melayani Allah. Kemudian tanggung jawab ini dialihkan kepada suku Lewi sebagai wakil umat itu. Sekalipun demikian, umat Israel harus menebus atau membeli kembali anak-anak itu dengan membayar harga tertentu. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13 mengatakan, tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai anak manusia, kau harus menebusnya dengan menguduskan anak sulung kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita juga bisa tahu dalam Kamus Alkitab menjelaskan bahwa hari raya roti tidak beragi sering juga disebut sebagai hari raya 7 minggu, yang dimana dirayakan pada awal atau panen gandum. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 34 ayat 22, yaitu 7 minggu setelah penyerahan ikatan gandum pertama. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 16, dan pada masa pesta disebut dengan roti tidak beragi. Di sini sudah tertera bahwa alasan utama atau yang sangat jelas di sini, kalau kita lihat dalam Alkitab yang mengenai pandangan yang tidak beragi atau fermentasi, yaitu melambangkan suatu kecemaran atau kejahatan dan ketidaksucian di hadapan Allah. Dan kita juga harus memerhatikan pula bahwa hukum Musa tidak meminta anggur baik yang difermentasi maupun yang tidak dipakai sepanjang minggu Paskah. Baik, langsung pada kesimpulan dalam pasal ini. Kalau kita pelajari lebih jelas lagi dan menggali lebih dalam lagi, pasal ini merupakan suatu penebusan di mana di saat Allah telah mengutus Musa sebagai hamba Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan keluar dari Mesir ke Kanaan. Dan dalam pasal ini juga memiliki dua tujuan. Yang pertama yang kita ketahui yaitu penebusan ini mengingatkan bangsa Israel atas bagaimana Allah telah menyelamatkan atau memisahkan anak-anak mereka dari kematian, yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan yang kedua yaitu penebusan ini menunjukkan bagaimana Allah menghargai manusia dan berlawanan dengan ilah-ilah kafir yang mereka sembah, yang justru meminta manusia dengan sebagai kurban persembahan. Dan inilah yang harus diajarkan oleh setiap orang tua Israel kepada anak-anak sulung mereka. Terima kasih.
Baik, ini menarik sekali ya, dimana anak sulung baik manusia maupun hewan itu adalah milik Tuhan ya, dan itu juga teringat bagaimana Tuhan menebus bangsa Israel dari Mesir, dan dimana Keluaran 10 adalah anak sulung semua bangsa Israel itu mati ya. Tapi Tuhan ingin agar bangsa Israel itu mengingat akan kebaikan Tuhan. Nah, menurut Bliswani, bagaimana kira-kira, apakah bangsa Israel ini benar-benar tetap setia melakukan itu? Bagaimana? Apa kira-kira yang dilakukan bangsa Israel untuk menghormati peristiwa itu? Menurut saya, mempersembahkan gitu ya. ya, menurut saya Pak, bangsa Israel pada waktu itu mereka yang pertama dulu Tuhan mengutus Musa untuk memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengingatkan bangsa Israel dalam mempersembahkan korban, menguduskan anak sulung kepada Tuhan dalam rangka menebus anak sulung mereka untuk menjadi alat kepada Tuhan dalam menyembah Tuhan. Dan juga Musa memerintahkan kepada bangsa Israel setiap hasil usaha mereka, baik dari anak lembu, anak keledai harus mempersembahkannya kepada Tuhan. Ya, artinya ucapan syukur mereka itu melalui persembahan. Ya, makanya ada yang disebut dengan persembahan sulung. Ya, buah sulung, ya, anak lembu, sulung, semuanya itu dipersembahkan Tuhan sebagai peringatan bahwa mereka ditebus oleh Tuhan di Mesir ya. Jadi bukti dari kasih bangsa Israel adalah mereka memberikan persembahan buah sulung ya. Baik, sekian dari tafsiran Rizwan. Tuhan Yesus memberkati. Salam channel Injili.